Terima kasih. Perkenalkan, saya Mareli Telombanua. Bersama dengan saya ada Bapak Insinyur Budianto Lanya, MT. Bersama-sama kami mengampu mata kuliah instrumentasi di jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kode mata kuliah ini adalah ABE 620207. Topik yang diangkat pada pertemuan kali ini yaitu tentang kalibrasi sensor. Jadi, topik yang kita angkat ini meliputi tentang konsep tentang bagaimana prinsip dari proses kalibrasi yang harus dilakukan saat perancangan sensor analog ataupun digital. Capaian pertemuan yang diharapkan pada kegiatan ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami prinsip dan teknik kalibrasi secara umum. Ini kita anggap sangat penting, ya, karena kalibrasi bukan hanya untuk sebuah instrumen. Termasuk di setiap lini perancangan dibutuhkan sebuah kalibrasi. Yang kedua adalah mahasiswa memahami penggunaan Microsoft Excel sebagai alat bantu untuk mendapatkan model. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan model ini tidak hanya Excel, ya. Kita juga bisa menggunakan program-program lain, ataupun bentuk sederhananya kita bisa menggunakan model matematika, ya, hasil perhitungan kita sendiri melalui kertas ya juga bisa, ya. Tapi untuk memudahkan dengan sistem sekarang ini kita memanfaatkan alat bantu berupa Microsoft Excel, ya. Kemudian capaian pertemuan yang kita harapkan di kegiatan ini adalah mahasiswa memahami penggunaan model matematika, ya, dari hasil kalibrasi, ya. Jadi model matematika ini sangat penting, ya, yang mana nanti akan kita gunakan untuk membuat sebuah pengukuran, ya, sebuah pengukuran baru hasil dari kalibrasi. Kalau misalnya tanpa proses kalibrasi, ya, sebuah alat itu belum layak kita katakan hasil rancangan yang sempurna, gitu ya. Karena kalibrasi merupakan satu bagian yang tidak dapat terpisah dari sebuah rancangan atau rancang bangun. Dari pengertiannya, ya, kalibrasi diartikan sebagai kegiatan penyamaan alat ukur atau sensor. Ya, di sini dalam penjelasan materi kita ini sensor baru, ya. Sensor baru terhadap alat ukur standar. Jadi alat ukur standar ini adalah alat ukur yang kita percayai, ya, yang kita percayai sebagai acuan yang kita gunakan. Ya, ini alat ukur standarnya bisa kita gunakan yang digital, ya, ataupun yang analog, ataupun bentuk default, ya, dari hasil pengukuran tersebut, ya, dari hasil alam, ya, hasil naturalnya alam, gitu ya. Nah, tapi umumnya, ya, untuk teknologi-teknologi sekarang, ya, tahun 2010 ke atas, ya, sekarang tahun 2022, kita umumnya menggunakan alat ukur atau acuan standar itu berupa, ya, bisa sensor, bisa kalibrator manual ataupun digital, ya. Seperti untuk suhu dan kelembaban kita menggunakan termohigro, ya, yang memiliki ketelitian 1 atau 2 angka di belakang koma, ya. Kalaupun kita menggunakan termometer higrometer manual juga bisa, tapi untuk higrometer manual ini cenderung sulit kita tentukan berapa angka, berapa nilai di belakang komanya, ya. Namun saat kita menggunakannya kita harus tahu berapa nilai akurasi, ya, dari kalibrator yang kita yakini. Contohnya lagi untuk suhu, ya, suhu kita bisa menggunakan termometer digital yang kita tahu berapa presisinya dan berapa angka di belakang koma.
Kalau misalnya kita mau menggunakan analog, ya sebaiknya kita menggunakan termometer air raksa, ya, yang cenderung lebih lebih baik, ya. Namun memang untuk beberapa termometer air raksa itu ya ketelitiannya, ya angka di belakang komanya itu sedikit lebih besar, ya, sedikit lebih besar. Kalau misalnya digital bisa menunjukkan beberapa angka di belakang koma. Namun memang tergantung harga, ya. Harga kalau kita menggunakan kalibrator yang lebih bagus, lebih mahal, itu tentu angka di belakang koma atau tingkat ya, skala pembacaan itu lebih tinggi, gitu, ya. Oke, selanjutnya kalibrasi itu dilakukan, ya, melalui rangkaian kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya. Jadi prosedur-prosedur yang dilakukan itu secara ilmiah, ya, sehingga prosedur ini, ya, prosedur di satu tempat dengan tempat lainnya itu adalah seragam, ya. Kita tidak bisa membuat sebuah kalibrasi dengan metode yang berbeda dengan orang lain, ya, dan konsep yang berbeda, gitu, ya. Ada pendekatan-pendekatan tertentu, tapi dibutuhkan sebuah kecermatan, ya, agar nilai-nilai tersebut mampu menggambarkan keadaan sesungguhnya, gitu, ya. Kemudian alat ukur atau kalibrator yang dijadikan rujukan itu, ya, sebaiknya memang harus memiliki, ya, nilai standar nasional Indonesia (SNI) atau American Standard Testing and Material, atau berupa buku manual petunjuk alat ukur, ya. Jadi biasanya untuk beberapa alat, gitu, ya, alat ukur, kita harus kalibrasi secara periodik, ya, secara periodik. Ada buku petunjuk yang dapat digunakan untuk mengkalibrasinya, ya. Jadi kita bisa menggunakan itu sebagai rujukan, ya. Tentu semua rujukan-rujukan ini juga, ya, dapat dirujuk atau terujuk oleh acuan standar internasional, ya. Konsepnya di sini adalah ada nilai, ya, ada nilai standar atau rujukan standar yang meyakinkan pengguna bahwa kalibrator yang kita gunakan itu standar, ya, diakui, ya. Kemudian saat proses kalibrasi, ya, ini tidak dapat terlepas dari proses validasi. Jadi kalibrasi dan validasi itu adalah satu kesatuan, ya, yang tidak dapat dilepaskan. Kalibrasi harus diikuti oleh validasi untuk membuktikan seberapa kuat hasil kalibrasi yang dijadikan rujukan saat penulisan datasheet. Itu adalah hasil validasi, gitu, ya. Ya, ini tadi adalah kalibrasi dan validasi merupakan satu kesatuan, ya. Dan kegiatan ini sebaiknya ini, ya, dilakukan dengan metode yang sama, ya, dengan metode yang sama. Maksudnya ini seperti ini. Kalibrasi, ya, kalibrasi itu dilakukan, ya, itu dilakukan misalnya kita mengambil data 100%, ya, 100%. 70%, ya, 70% ini bisa kita gunakan untuk kalibrasi. Sedangkan validasi 30%, ya, 30% datanya. Namun data ini diambil pada kondisi yang berbeda, ya. Umumnya sih harus diambil berbeda waktu, ya. Umumnya berbeda waktu. Namun, ya, perlu diingat bahwa hasilnya itu mirip, ya, hasilnya mirip. Jadi validasi itu tidak dipengaruhi oleh ya, sebaiknya memang misalnya jam sekarang kita melakukan kalibrasi, terus saat kita melakukan validasi besok itu hasilnya berbeda. Itu sebaiknya tidak begitu, ya. Rancangan sensor itu tidak begitu. Walaupun kapan kita lakukan validasi, saat setelah kalibrasi, itu nilai validasi harus mencerminkan, ya, antara
hubungan yang erat kalibrator dengan sensor. Ya. Oke, kemudian setiap alat ukur, ya, alat ukur atau sensor yang baru harus melalui tahap kalibrasi. Ini sangat penting, ya, sangat penting. Ataupun alat yang lama tidak digunakan itu memang harus kita kalibrasi, ya, karena setiap alat memang mengalami penyimpangan ya saat tidak digunakan, ya. Itu memang hal yang wajar, ya, wajar. Contohnya kondisi besi, ya, ukuran besi di suhu yang hangat, ya, dan suhu yang dingin itu tentu berbeda. Kemudian untuk sensor yang baru ini sebaiknya harus dikalibrasi, ya, sebelum dijadikan alat ukur, karena nilainya yang dikeluarkan itu belum standar. Ya. Nilai tersebut ya dapat berupa nilai analog, ya, ataupun nilai digital. Ya. Analog ini di sini yang saya maksudkan adalah nilai yang masih murni berupa data tegangan, ya, tegangan listrik, ya, data tegangan listrik, walaupun telah terbaca melalui digitalisasi. Ya. Kemudian alat yang diukur, ya, atau alat ukur yang sering digunakan memang harus dikalibrasi secara periodik. Ya. Hal ini disebabkan karena sensor atau alat ukur yang kita gunakan itu ya berpotensi mengalami penyimpangan, misalnya terjatuh atau benturan dan ini hal-hal lainnya yang tidak kita ketahui, ya, sehingga memang secara periodik itu harus kita kalibrasi. Memang beberapa sensor digital telah dikalibrasi oleh perusahaan, ya. Namun kita sebaiknya memang harus mengetahui, ya, bukti terlampir dari data kalibrasi yang tersedia, sehingga dapat kita langsung gunakan sebagai alat ukur. Ataupun ini datasheet yang dapat dipertanggungjawabkan, gitu, ya. Oke. Namun memang ada lagi, ya, untuk kepentingan pendidikan, ya, validitas atau pembuktian ini, ya, diperlukan, ya, untuk penyempurnaan, kemudian perbaikan, ya, karena ini merupakan suatu proses pembelajaran. Proses pembelajaran khususnya dalam perancangan sebuah alat ukur. Ya, jadi walaupun sudah dikalibrasi oleh perusahaan untuk kepentingan pendidikan, ya, penelitian dalam tahap pendidikan, begitu, ya, ya kita sebaiknya kalibrasi ulang, ya. Kita kalibrasi ulang karena memang untuk beberapa pabrikasi itu dikalibrasi secara menyeluruh, begitu, ataupun menggunakan model-model yang sudah ada sebelumnya, gitu, ya. Ini adalah beberapa manfaat dari kalibrasi. Yang pertama adalah menjamin hasil nilai ukur tersebut, ya, nilai ukur dari sensor tersebut itu stabil atau konsisten. Kemudian yang kedua adalah menghindari, meminimalisir kecacatan atau kerusakan sebuah produk baru, ya, ataupun produk yang telah lama digunakan. Kemudian menjaga kondisi alat ukur berada pada performa, ya, sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah mengetahui, ya, nilai penyimpangan atau perbedaan antara nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur, ya, atau sensor dengan alat ukur standar. Jadi kita mengetahui bahwa inilah poin penting, ya, poin-poin penting dalam kalibrasi, sehingga kalibrasi ini tidak dapat kita lepaskan dari proses perancangan. Objektif, kemudian terbuka, kemudian representatif, kemudian memiliki sasaran yang jelas, terdapat kontrol, adanya scoring, dan teliti.
Ya, jadi ketelitian objektif, terbuka, representatif merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam proses kalibrasi alat ukur. Hal ini terkait terhadap kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dikeluarkan. Semakin baik kalibrasi, semakin bagus hasil yang diperoleh. Teknik kalibrasi. Ya, jadi banyak teknik yang digunakan dalam proses kalibrasi. Namun hal ini tergantung terhadap alat ukur yang digunakan. Ya. Beberapa teknik umum yang digunakan dalam pengkalibrasian, ya, yaitu pertama, membandingkan hasil tampilan data alat dengan acuan yang tersemat di perangkat. Jadi umumnya acuan ini tidak dapat terhapus, ya, seperti ada kode atau ada kotak penanda dari pabriknya, ya. Jadi itu merupakan bagian fisik dari alat. Cara-cara kalibrasi ini, ya, pada poin 1 ini yaitu dengan cara memutar knob, ya, menekan tombol atau kombinasi keduanya. Jadi ini lebih mudah, ya, lebih mudah untuk kalibrasinya, ya. Contohnya ini adalah penggunaan osiloskop yang produk-produk lama, ya, produk lama. Namun menurut pengalaman saya, osiloskop itu umumnya tangguh-tangguh, ya, sehingga sampai sekarang masih dapat kita gunakan. Ya. Kemudian kalibrasi multimeter analog. Ya, terkadang memang sensor multimeter itu harus kita kalibrasi dengan cara memutar knobnya. Ya. Khususnya kita jika ingin mengukur, ya, hambatan, ya, gitu. Oke. Yang kedua adalah kalibrasi secara otomatis, ya. Pada instrumen ini, ya, pengguna itu hanya mengaktifkan ataupun menekan tombol kalibrasi. Jadi di dalam alat itu sudah ada tombol kalibrasi, ya. Kita hanya perlu menghidupkan alatnya, kemudian menekan tombol kalibrasi. Kita perlu menunggu beberapa saat, ya, sehingga alat itu mengkalibrasi sendiri, sehingga muncullah hasil yang sesuai dengan standarnya. Kemudian yang ketiga adalah kalibrasi manual. Ya. Kalibrasi manual ini ada sebenarnya banyak, namun yang kita bahas di sini adalah yang umum kita gunakan dalam perakitan alat ukur baru dari sensor-sensor yang ada. Ya. Di sini pengguna membandingkan secara langsung ataupun tidak langsung antara instrumen sensor dengan acuannya. Dibutuhkan acuan yang valid, ya, untuk mengkalibrasi instrumen ukur yang mau kita buat. Ya, acuan tersebut harus standar, ya, dan dapat dipercaya kebenarannya. Ini harus kita pertegas bahwa acuan yang kita gunakan itu harus standar, ya, harus standar dan dapat kita percaya. Beberapa contoh alat ukur dasar yang dapat dijadikan acuan dalam teknologi pertanian itu yang pertama termometer, ya, hygrometer, meteran, timbangan standar, voltmeter, osiloskop, dan lain sebagainya. Alat ukur dasar ini, ya, dapat kita gunakan menjadi rujukan, baik itu berbentuk analog, ya, ataupun digital. Analog yang dimaksud di sini itu masih dalam berbentuk jarum ataupun masih dalam berbentuk manual, ya, dalam masih sederhana, ya, seperti misalnya hygrometer masih
berbentuk jarum atau terometer, masih terometer air raksa, ya. Meteran pun demikian, ya, masih berbentuk fisik, ya. Itu tidak ada masalah, ya. Yang digital juga demikian, ya. Kita juga bisa menggunakan terometer digital, hikrometer digital, dan lain sebagainya. Namun yang perlu kita pertegas di sini, ya, bahwa alat tersebut harus memiliki ketelitian yang tinggi dan dapat dipercaya. Ya. Jadi sebelum kita gunakan alat tersebut, kita harus meyakinkan, melihat datasheet-nya atau log atau buku panduannya bahwa akurasi, ya, akurasi rujukan alat ukur rujukan tersebut itu harus benar-benar baik, ya, harus benar-benar layak, ya. Harus benar-benar terbukti kebenarannya. Kenapa begitu? Karena alat ukur tersebut, ya, atau alat ukur yang kita jadikan rujukan itu akan menjadi pedoman bagi alat baru yang kita buat. Jika halnya sensor atau, ya, sensor baru mengikuti alat ukur yang tidak benar, maka sebagus apapun sensor yang kita buat, kita rakit, tentu hasilnya tidak akan benar. Ya, ini harus perlu kita benar-benar pertimbangkan. Selain itu, ada beberapa kolega juga mengatakan bahwa merek itu sangat menentukan terkait akurasi atau kepercayaan kita terhadap alat ukur. Namun, kita meyakini bahwa apa yang dibuat, yang dibuktikan melalui data-data pada buku panduan, itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang di sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini adalah gambar kalibrasi, ya. Tampaknya di sini adalah sebuah power supply, ya. Koreksi jika salah, ini adalah power supply digital yang memiliki banyak fungsi. Nah, power supply ini semacam adaptor, namun berbentuk besar, ya. Berbentuk besar, bisa diatur voltase yang dikeluarkannya. Nah, untuk mengkalibrasinya dibutuhkan sebuah, ya, multimeter. Ya, ini yang dijadikan rujukan, yaitu multimeter digital. Ya, ini adalah multimeter yang kita dapat lihat dari angkanya. Termometer digital ini kita jadikan rujukan, ya, untuk membuktikan bahwa power supply ini benar-benar mengeluarkan nilai yang sama dengan, ya, multimeter, ya, atau voltmeter. Sedangkan gambar yang di sebelahnya, yang kedua adalah ini adalah sensor ultrasonik, ya. Sensor ultrasonik ini bertugas untuk mengukur jarak benda yang berada di depannya, ya, Untuk sensor ini kita dapat mengkalibrasi dengan menggunakan garis atau meteran, ya. Meteran yang kita gunakan itu akan digunakan sebagai rujukan. Sedangkan yang di sebelah kanan berwarna biru muda, ini adalah sensor suhu dan kelembaban. Sensor suhu dan kelembaban ini dapat kita gunakan untuk perancangan alat ukur, khususnya di stasiun klimatologi, ataupun perancangan pendeteksi suhu dan kelembaban di greenhouse, dan lain sebagainya. Ya. Karena suhu dan kelembaban tersebut merupakan faktor parameter penting dalam pertumbuhan. Ya. Sehingga sensor yang tipe-tipe seperti ini, ya, baik yang warna biru, putih, ataupun hijau, DHT11, DHT22, itu merupakan salah satu produk yang cukup laris. Ya. Nah, alat ukur yang dapat digunakan sebagai kalibrator yaitu hikrometer. Hikrometer juga dapat kita pilih, baik yang digital ataupun yang analog. Yang penting hikrometer tersebut
dapat dipercaya. Di sini ya, di tahap berikutnya ya, kita akan belajar tentang kalibrasi sensor untuk rancangan alat ukur digital. Kalibrasi sensor ini dapat menggunakan pengukuran langsung ataupun tidak langsung. Hal ini tergantung pada ketersediaan alat ukur yang dijadikan rujukan dan tingkat kerumitan perancangan. Pengolahan data dapat menggunakan Excel. Ya. Konsep utama dalam kalibrasi sensor untuk perancangan alat ukur digital baru yaitu pembuatan model seperti model matematika. Daftar pustaka yang dapat digunakan sebagai rujukan, yaitu yang pertama adalah sumbernya Arduino, kemudian Sumartomo, kemudian dari hasil-hasil penelitian berupa tesis dan publikasi. Ini merupakan bahan bacaan untuk mengetahui bagaimana proses kalibrasi yang baik. Pada pertemuan berikutnya, kami akan memaparkan teknik kalibrasi menggunakan Excel. Terima kasih.